Ada berapa Itu akun? mendidik, ya. Ya, nanti Nanti diinfoin lagi ya. Makasih ya. Ya, Dokter Reza Gladys ya pada 5 Maret ternyata belum puas guys. Padahal sudah penjarakan Nikita Mirzani dan asistennya Mael. Kini ia berencana melaporkan akun-akun yang dianggap menyudutkannya. Dokter Reza Gladys datang ke Polres Jakarta Selatan. Apakah membuat laporan polisi terhadap kasus baru? Mengingat Dokter Gladys mengungkap ini dilakukan demi keamanan pribadi, keluarga, dan bisnisnya. Dan inilah poin-poin pentingnya. Nah baik ya teman-teman, Nikita Mirzani dan Mael telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya di Polda Metro Jaya. Namun ini ada fakta baru yang mengejutkan, di mana Dokter Reza Gladys ini berencana ya melaporkan beberapa pihak yang diduga merugikannya. Berikut 2 poin terkait akun-akun yang akan dilaporkan. 1 ya, 3 buzzer media sosial. Reza Gladys mengklaim memiliki bukti kuat untuk melaporkan 3 orang buzzer yang dianggap terlibat dalam kasus yang sedang berjalan. Salah satunya dari mereka adalah seorang dokter berinisial S yang sebelumnya telah diperiksa dalam kasus yang sama. Kedua, akun-akun yang menyudutkan. Selain itu, Reza Gladys berencana melaporkan akun-akun media sosial yang dianggap menyudutkannya dengan alasan untuk melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan bisnisnya. Ya, langkah-langkah ini menunjukkan upaya Dokter Reza Gladys dalam menjaga reputasi dan keamanan dirinya serta lingkungannya dari ancaman di media sosial. Ya, jadi memang media sosial itu sangat sangat liar ya. Orang bisa berkomentar tapi harus ada batasannya. Orang harus berkomentar kalau ada buktinya. Orang harus berkomentar ya jika itu tuduhan dan lain-lain kalau memang sesuai faktanya. Tapi Dokter Reza Gladys di sini menganggap semua itu hanyalah penyedutan sepihak, artinya tidak sesuai fakta gitu. Jadi maka oleh sebab itu Dokter Reza Gladys merasa resah dan lucu gitu ya dengan buzzer-buzzer yang ada di media sosial gitu ya, dan ingin melaporkannya, dan itu adalah hal yang wajar gitu ya. Nah, buat kalian-kalian yang masih mengontenin sosok Dokter Reza Gladys, baik kalian influencer, artis ataupun lain, hati-hati ya, karena apalagi kalian adalah sosok figur publik ya yang terkenal ya, ini bakal jadi sasaran empuk nih buat kalian dari Dokter Reza Gladys. Kalian harus ingat ya, Nikita Mirzani aja yang kita kenal ya memiliki banyak hubungan dengan orang-orang besar di negeri ini aja mampu dipenjarakannya ya, apalagi kalian gitu ya. Oke, aku akan masuk ya ke 10 poin penting ya guys, terkait dengan perkembangan terbaru yang terjadi antara Dokter Reza Gladys dan Nikita Mirzani ya guys. Mungkin ini terkait dengan awal mula kejadian dan perkembangan terbaru. Yang nomor 1 adalah laporan terhadap Nikita Mirzani dan asistennya pada 3 Desember 2024. Dokter Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya Mael Saputra ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang (TPU). Ya, jadi kalau ini sudah ditersangkakan, ditahan, berarti ini buktinya sangat kuat. Aku nggak tahu bagaimana Nikita Mirzani nanti bisa menangani ini ya, mencari celah bagaimana nanti untuk ditahan atau ditangguhkan penahanannya itu nanti ya. Apakah beliau akan mengandalkan koneksinya dengan orang-orang penting seperti Bang Hotman Paris ya, kedekatannya dengan pemerintah, orang-orang di pemerintah dan lain-lain ya, kita belum tahu ya. Yang kedua adalah tuduhan pemerasan. Reza Gladys mengklaim bahwa Mael Saputra meminta uang sebesar 5 miliar sebagai uang tutup mulut untuk mencegah penyebaran informasi negatif tentang dirinya di media sosial. Ya, kenapa gitu ya, mesti takut gitu ya. Mesti kalau artis sama artis ini memang hal-hal seperti ini nampaknya biasa ya guys ya. Namanya setiap artis itu punya nilai tersendiri tuh mulutnya, media sosialnya. Ya, makanya demi tidak di-review negatif ya padahal mungkin produknya memang negatif gitu. Takut terus-terusan di-review negatif, ini dia rela loh membayar loh. Ini masuk di poin ketiga ya, dimana pembayaran uang
Karena merasa terancam, Reza Gladys mentransfer 2 miliar pada 14 November 2024 dan memberikan 2 miliar lagi secara tunai pada 15 November 2024 sehingga totalnya mencapai 4 miliar. Guys, ini berarti penyerahan uang ini total 4 miliar ini bertahap ya, di November 2024 dan di 14 dan 15, berarti 2 hari, berserang seharinya doang ibaratnya. Nah, setelah ini katanya sudah tidak diomong-omongin lagi. Asistennya Mael kemarin tuh sempat nyebut-nyebut si Dr. Richard Lee, tapi nggak tahu. Nanti saya akan coba dalam ya. Yang pasti di sini menunjukkan ya, Mbak, kita merasa dan kalian harus percaya guys, artis yang kalian favoritin pun itu punya nilai supaya nggak direview negatif dan itu bisa dibayar. Parah nggak tuh? Demi kepentingan kita pribadi, demi kepentingan masyarakat luas, mereka rela dibayar untuk ya membiarkan penyesatan atau membiarkan masyarakat Indonesia itu terjerumus gitu loh, dengan uang suap tidak mereview tadi, tidak mereview fakta ya. Kalau aku sih bilang tidak mereview fakta, bukan informasi negatif, tidak mereview fakta gitu ya. Nah, selanjutnya poin keempat ya, penyelidikan polisi. Kasus ini telah memasuki tahap penyelidikan oleh Polda Metro Jaya dengan pemeriksaan terhadap beberapa saksi termasuk Nikita Mirzani dan Mael Saputra. 5. Bantahan dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani membantah tuduhan pemerasan dan mengklaim bahwa uang yang diterima adalah untuk keperluan endorsement produk Reza Gladys. Ya, ini harus dibuktikan ya buat Kak Nikita. Kalau memang ada bukti rekaman bahwasanya 4 miliar ini untuk review produk ya. Saya yakin bukan hanya review produk kan. Namanya kalau kita udah dia bermasalah dengan produknya, kemudian kita ada produk dia, kita mau review, pasti kita harus mengangkat nama dia dulu kan, supaya kembali naik. Ya, sebelumnya kan isu-isu negatif nih. Ya pasti kalau kita mau ngangkat produk dia, perlu menaikkan nama dia. Kita bersihkan nama dia sekaligus produk dia. Nah, jadi kan di sini bukan kepentingan endorsement aja kalau aku lihat ya. Nah, di sini ada maksud lain gitu loh. Nah, ini harusnya bisa dijelaskan sama Mbak Reza selaku pemilik produk. Ini sebetulnya ada apa gitu? Kenapa Mbak hanya dengan tekanan di review negatif? Orang tahu loh Nikita Mirzani itu kayak mana gitu loh. Kalau produk orang itu benar-benar murni gak ada masalah, ngapain takut gitu di review? Kan gitu. Tapi kalau seperti ini adanya, ya ini orang itu bakalan gak percaya sama review-reviewers lainnya gitu loh. Ke-6 ya, barang bukti ya. Penyelidik telah menyita barang bukti berupa 2 flash disk, tangkapan layar percakapan WhatsApp, bukti transfer dan kwitansi pembayaran terkait kasus ini. Wow. Ini barang buktinya udah kuat banget berarti ya. Oke, ke-7 rencana laporan tambahan. Ini Dr. Reza Gladys belum puas-puas, guys. Reza Gladys berencana melaporkan akun-akun media sosial yang dianggap menyudutkannya dengan alasan untuk melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan bisnisnya. Monggo dilaporkan aja gitu. Ya, apalagi yang udah keterlaluan banget, mungkin sampai ngedit-ngedit fotonya Mbak Reza dan lain-lain ya. Ini harus ditindak gitu sama Mbak Reza gitu. Nah, ini terkait dengan katanya melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan bisnisnya. Ya, buzzer-buzzernya Nikita Mirzani ya yang terus menyudutkan ya bisa. Yang ke-8 adalah kedatangan ke Polres Jakarta Selatan. Reza Gladys mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk membuat laporan polisi terkait kasus baru yang melibatkan akun-akun yang dianggap merugikannya. Ini terjadi pada 5 Maret ya kalau nggak salah. Ini ditemanin Dr. Reza itu sama suami, pengacara, dan dirinya sendiri gitu ya. Yang ke-9 adalah langkah hukum ya. Langkah hukum lanjutan. Reza Gladys menunjukkan ketegasannya dalam menindaklanjuti kasus ini dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk menjaga reputasi dan keamanan bisnisnya. Ya, gimana menurut kalian guys? Ya. Oke, yang ke-10 yang terakhir ya. Perhatian publik
Ya, kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan figur publik dan isu pemerasan dalam industri kecantikan, serta penggunaan media sosial sebagai alat pengancaman. Waduh, kalian mau nggak kayak gitu ya? Oke ya, punya bisnis kemudian di review negatif dan dimintain uang gitu kan supaya nggak di review negatif ya. Bisnisnya memang seperti itu kali ya di dunia perartisan ya. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Dr. Reza Gladys tidak hanya fokus pada kasus Nikita Mirzani dan asistennya, tetapi juga mengambil langkah proaktif untuk melindungi dirinya dari ancaman lain di media sosial. Ya, jadi posisinya di sini Dr. Reza Gladys itu terasa terancam ya terhadap akun-akun yang terus-terus menyudutkan dirinya. Ya, laporan Dr. Reza Gladys ke polisi itu sudah tepatkah atau terlalu berlebihan? Nah, kalian nilai sendiri gitu. Karena kita harus melihat juga duduk perkaranya di sini kan. Kalau polisi bertindak secara ada korban, ada barang bukti, ya. Sementara dia kan nggak melihat sebelum kejadian itu ada bisnis di situ gitu. Ada endorsement, ada apa dan lain-lain. Dia nggak melihat. Dan kita juga menyatakan dirinya juga keliru. Ya, tidak menyertakan suatu surat pernyataan kerjasama endorsement ya. Dan ya mungkin itu menjadi pelajaran ya buat para teman-teman yang berkecimpung di dunia entertain gitu ya. Jangan kejadian lagi nih ya yang terjadi sama Nikita Mirzani kepada diri kalian gitu loh. Ya, kalau mau endorsement ya harus buat surat perjanjian. Nah, ini poin penting nih yang bisa kita dapat semua. Jadi nggak asalan nerima duit, apalagi gila guys, segitu besarnya 2 miliar pada tanggal 14, 2 miliar pada tanggal 15 November, totalnya 4 miliar. Cuman supaya ngindarin review negatif. Efeknya apa jika itu terjadi gitu ya? Jika tidak dibayar, maka seperti yang TikTokers atau YouTubers lain mengatakan, memang penurunan drastis banget. Dr. Reza Gladys ini dari puluhan miliar turun menjadi hanya miliaran-miliaran gitu loh. Ini kan terjun drastis gitu ya. Nah, ini untuk menyelamatkan itu dia rela membayar Nikita Mirzani konon kabarnya. Berarti kan ini ada pertukaran apa ya? Ada jual beli di situ cuy. Ya kan, Nikita Mirzani tidak lagi mereview negatif. Ya, tidak mereview hal yang sudah yang sudah terjadi nih sama produknya. Kalau dia mereview pernah nih pelaku ini pernah mereview pernah menjual produk yang ilegal, ya dia hak dia untuk mereview itu kan gitu. Nah, tapi tinggal lagi Dr. Reza Gladys kenapa sampai nekat mentransfer uang sebanyak itu? Itu pertanyaannya. Ya, belajar dari SS juga pernah digituin, tapi transfer nggak dia? Enggak kan? Ya udah dilawan aja. Makin dilawan makin viral. Kan itu tujuannya kan? Kalau di media sosial. Menurut aku sih itu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Sampai jumpa ya buat teman-teman semua.